Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka. semoga semuanya mendapat berkah. Kami dari komite kelompok amal hasanah yang terdiri dari saya Leli, saya Dita, Saya Ani akan menyampaikan tafsir Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7 dan Al-Lail ayat 4 sampai dengan 7. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. para dewan juri yang kami hormati, Para panitia lomba yang kami hormati, serta para peserta lomba yang kami cintai. pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat hingga saat ini. Salawat berbingkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk atau hudan bagi manusia ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Quran juga memuat penjelasan tentang sebagai persoalan, karena sesungguhnya Al-Quran merupakan sumber solusi bagi setiap permasalahan hidup manusia. Salah satunya yaitu kandungan surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi sedekah pada orang miskin. Maka kecelakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai mengerjakan sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. 7 dalam surat Al-Ma'un ini menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang Allah sebut sebagai pendusta agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak memberi makan orang miskin, orang yang lalai terhadap sholatnya, orang yang ria, dan orang yang enggan tolong menolong. Kata Al-Ma'un sendiri bermakna segala sesuatu yang bermanfaat, yang mencakup hal-hal kecil yang diperlukan orang dalam kehidupan sehari-hari. Juga perbuatan baik berupa pemberian bantuan kepada sesama manusia dalam hal-hal kecil. Bila diperluas maknanya, Al-Ma'un berarti bantuan atau pertolongan dalam setiap kesulitan, sehingga surat ini banyak menggambarkan beberapa hal yang berkaitan dengan kepedulian sosial. Pada ayat kedua disebutkan, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Allah menyebutkan para penghardik anak yatim sebagian pendusta agama, karena mereka telah menghindarkan hak para anak yatim dengan enggan memberi mereka makan, enggan menyantuni, bahkan berkata kasar sampai menzolimi.
Padahal Islam menempatkan anak yatim pada kedudukan yang mulia. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah menyebutkan sebanyak 23 kali dalam berbagai konteks. Selain itu, di dalam hadis banyak pula dibahas tentang kedudukan dan keutamaan. Anak yatim adalah anak yang ditinggal oleh mati orang tua, baik salah satu maupun keduanya. Oleh karena itu, kesulitan dan kesedihan yang menimpa mereka, itulah Islam memerintahkan kepada kaum muslimin agar menyantuni, membela, dan melindungi hak-hak anak yatim. Dengan menyantuni mereka, maka secara tidak langsung kita menjadi figur orang tua pengganti bagi mereka. Kemudian pada ayat ketiga disebutkan, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Golongan pendusta agama selain orang yang menghardik anak yatim, yaitu orang yang enggan menginfakkan sebagian hartanya dalam membantu fakir miskin. Allah memberi rezeki kepada hambanya bukanlah agar dinikmati sendiri, namun di dalamnya terdapat bagian kaum fakir miskin yang disalurkan. Banyak keutamaan yang Allah janjikan bagi mereka yang memberi makan orang miskin. Kemudian ayat 4 dan 5 yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ibnu Abbas menerangkan bahwa yang dimaksud dari ayat ini yaitu orang-orang munafik yang mengerjakan sholat secara terang-terangan, sedangkan ketika sendiri mereka tidak mengerjakan sholat. Sehingga di ayat 4 Allah menyebut mereka dengan orang-orang yang sholat karena mereka berkewajiban mengerjakan sholat namun seringkali melalaikannya. Selain itu, ada pula yang memaknai mengerjakan sholat namun diakhirkan bahkan terkadang sampai keluar waktunya, dan itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Atau sholat namun tidak terpenuhi rukun-rukunnya, atau tidak khusyuk sehingga tidak merenungkan maknanya. Mereka itulah orang yang Allah sebut sebagai pendusta agama. Pada ayat 6, orang-orang yang berbuat ria, yaitu orang-orang yang melakukan sesuatu perbuatan bukan karena Allah, namun karena dapat pujian dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian di ayat terakhir, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Ibnu Katsir memaknai ayat ini dengan orang-orang yang tidak baik ibadahnya kepada makhluknya, mereka tidak memberikan bantuan yang bermanfaat dan menolak membayar zakat dan berinfak kepada kerabat. Dari beberapa penafsiran terkait surat Al-Ma'un ayat 1-7 di atas, dapat disimpulkan bahwa surat ini menggambarkan beberapa terkait kepedulian sosial. Diawali dengan pertanyaan, siapa pendusta agama? Di ayat ini Allah sedang memperingatkan hambanya terkait beberapa perilaku tercela yang menjerumuskan perilakunya pada prediksi pendustaan agama. Allah juga tengah menyadarkan kita bahwa ibadah ritual kepada Allah tidak ada artinya apabila tidak direfleksikan dalam wujud kesadaran kemanusiaan. Karena kebaikan sesungguhnya merupakan perpaduan antara keimanan dan praktisi gerakan. Maka teologi Al-Ma'un dapat didefinisikan sebagai pemikiran berkenaan dengan pelayanan terhadap masyarakat seperti menyantuni anak yatim dan menolong fakir miskin.
Surat Al-Ma'un mengandung kritikan kepada perilaku individualisme, hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli akan keberadaan orang sekitar. Individualisme ini bertentangan pada nilai Islam. Dalam hidup bermasyarakat, Islam mengajarkan agar hidup berdampingan secara harmonis, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Gaya hidup individualis yang berujung pada materialistis kini mulai merebak di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk kesenangan pribadi dan keluarganya. Mereka bakil, enggan menyisihkan dan menyalurkan hartanya kepada orang-orang yang lemah, yang butuh uluran tangan. Padahal kebahagiaan yang didapatkan dari gaya hidup individualis hanyalah sebagai kebahagiaan semu. Sebaliknya, membelanjakan harta di jalan Allah dengan sedekah atau infak dengan tujuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sayyakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa syaddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra. Sungguh usahamu memang beraneka macam, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan kebahagiaan. Dalam ayat ini Allah menerangkan adanya 3 tingkah laku manusia. Pertama, suka memberi, yaitu menolong sesama manusia. Ia tidak hanya mengeluarkan zakat kekayaannya yang merupakan kewajiban, tetapi juga berinfak, bersodakoh, dan sebagai hanya mengeluarkan zakat kekayaannya yang merupakan kewajiban, tetapi juga berinfak, bersodakoh, dan sebagainya, yaitu ia tidak hanya mengeluarkan zakat kekayaannya yang merupakan kewajiban, tetapi juga perintah berinfak, bersodakoh, dan sebagiannya yang bukan wajib. Kedua, bertakwa, yaitu takut mengabaikan perintahnya, melanggar larangannya. Ketiga, membenarkan kebaikan Allah yang meyakini nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, lalu mensyukurinya. Nikmat terbesar Allah yang ia akui adalah surga. Oleh karena itu, ia tidak segan-segan beramal di dunia untuk memperoleh di antaranya membantu antar sesama manusia. Kepada mereka melakukan 3 aspek perbuatan baik di atas, Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka, yaitu kemudahan untuk memperoleh keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Terdapat 4 poin penting yang dapat disimpulkan dari surat Al-Ma'un, yaitu perintah untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia, terutama terhadap anak yatim dan fakir miskin. Larangan untuk melalaikan sholat, larangan riya, larangan kikir atau bakhil untuk beramal. Pelanggaran terhadap 4 poin di atas tersebut sebagai pendusta agama yang dibenci oleh Allah. Semoga kita tidak termasuk dari golongan ini, sehingga mari kita tingkatkan kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar selain mengharapkan ridho dari Allah. Berbagi kepada sesama dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah dan mengeratkan tali persaudaraan. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan kepada sesama manusia, sedang di dalam hatinya tertanam rasa kuat syukur kepada Allah. Semoga kita termasuk di antara orang-orang tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Saat mati hanya nama tertera di batu nisan.
Oleh karenanya, sholatlah harus penuh kehikmatan. Hamdalah terucapkan, semoga ceramah kali ini membawa keberkahan. Tubuh gendut kelebihan lemak, cegah tubuh agar tidak melipat-lipat. Alhamdulillah sekalian sudah mau menyimak. Semoga tausiah ini mengandung banyak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.